Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikan dengan apa kalian membawa jiwa kalian menghadap Allah, dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha mengabarkan apa yang senantiasa kita kerjakan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, di malam ini kembali kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat besar, melebihi kenikmatan dunia dan seisinya, yaitu nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita pahami, menjadi umat Nabi ini adalah amanah. Amanah yang tidak Allah berikan kepada orang-orang non-muslim. Amanah yang penuh dengan kenikmatan. Dan di antara nikmat keislaman kita mendapatkan kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li Amatil Ummah, penjelasan dari kitab pelajaran-pelajaran penting bagi umat manusia. Dan kita masih membahas rukun iman, dan kita akan memasuki pembahasan rukun iman yang ke-5 dan yang ke-6 biidnillahi ta'ala. Kita semuanya tahu rukun iman yang ke-5 adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari yang terakhir. Ini kalimat yang sangat mengerikan, ya. Anda maknai kalimat hari yang terakhir berarti tidak ada lagi hari setelahnya. Tidak ada lagi hari setelahnya. Bahkan di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala membunuh kematian, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala membunuh kematian, maka yang ada di dalam neraka hidup abadi, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, dan ada yang di dalam surga juga hidup abadi, dan itu yang kita harapkan. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir artinya beriman kepada hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui, di dalam agama kita, ketika suatu hal atau sesuatu diberikan nama yang sangat banyak, itu untuk menunjukkan besarnya sesuatu tersebut atau agungnya sesuatu tersebut. Contoh kita dapatkan nama Allah adalah banyak, ya. Nama Allah sangat banyak, bukan hanya 99 nama, untuk menunjukkan bagaimana keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kajian nama dan sifat itu kan ismun alal musamma, Allah itu mempunyai nama yang maha indah sesuai dengan pemilik namanya. Maka ketika nama Allah begini, memang seperti itu. Allah maha ini, maha itu, dan seterusnya. Begitu juga Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, namanya banyak dan semua namanya benar-benar sesuai dengan pemiliknya. Berbeda dengan kita, ya. Kita punya nama misalkan hamba Allah, tapi perbuatannya terkadang hamba setan. Abdullah tapi perbuatannya abdul syaitan, naudzubillah. Misalkan ada namanya orang tertentu tetapi bertolak belakang dengan namanya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu dia adalah tolonya munafik Madinah. Namanya Abdullah, hamba Allah, tapi dia adalah pemimpin orang munafik. Berbeda dengan putranya yang bernama Abdullah juga, berbeda dengan ayahnya. Putranya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah sahabat Nabi, ayahnya orang munafik, bahkan pemimpinnya. Begitu juga hari kiamat, hari terakhir, namanya banyak, ya.
namanya banyak untuk menunjukkan besarnya kejadian yang terjadi di hari kiamat dan besarnya hari tersebut. Bahkan para jamaah, kalau kita merenungkan hari, ratusan hari, ribuan hari yang kita lewati, sebenarnya persiapan untuk berjumpa dengan hari tersebut. Apa yang kita lewati malam, siang, sore, pagi, dari hari-hari kita, dari detik-detik yang kita lewati ini, sebenarnya buat apa sih Ustadz? Ya untuk ini. Makanya hari kiamat masuk kategori rukun iman. Ya, dibutuhkan keyakinan, dan ini adalah suatu kepastian. Ya, beriman kepada hari akhir maknanya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, adalah beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Kalimat ini juga mengerikan, karena kematian bukan akhir segalanya. Kita meninggalkan dunia ini bukan akhir segalanya. Masih banyak hari-hari yang harus kita lewati di alam kubur kalau kita meninggalnya saat ini. Ya, belum nanti di hari kiamatnya akan ada banyak-banyak kejadian. Maka ketika orang beriman kepada hari akhir, dia punya persiapan, bukan hanya sebatas saya takut Ustadz. Ya, takut itu perlu, tapi ketika takut juga dibarengi dengan bekal. Makanya ada seorang sahabat Nabi yang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan sih ya Nabi, ya Rasul, utusan Allah, wahai utusan Allah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Nabi tidak sebutkan 2022. Nabi juga tidak sebutkan tanggal sekian, bulan sekian, karena Nabi pernah ditanya oleh Jibril alaihissalam juga, al-mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, kata Nabi. Yang ditanya sama yang bertanya, Jibril ataupun saya, kata Nabi, sama-sama tidak tahu, karena ilmu hari kiamat itu di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Ya, maka Nabi ketika ditanya hal itu, Nabi balik bertanya, madza a'dadtalah? Kalau engkau bertanya tentang hari kiamat, artinya engkau punya keyakinan akan terjadi, gitu kan? Baik, kalau memang engkau yakin hari kiamat itu ada, maka sebenarnya apa yang Anda persiapkan berjumpa hari kiamat? Itu poinnya. Ya, intinya sebenarnya para jamaah, ketika beriman kepada hari kiamat, apa yang kita persiapkan? Bekal kita sampai sebesar apa? Maka kembali dengan kajian ini, ana dan antum diingatkan untuk kembali fokus memikirkan amalan kita. Alaikum anfusakum. Perhatikan diri kita yang sudah takdir punya istri, punya anak, ya sudah konsepnya amanah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan kalimat ini sangat jelas pesannya. Yang soleh itu di rumah nggak cukup bapaknya, nggak cukup anaknya, nggak cukup istrinya. Kalau memang dapat hidayah duluan istrinya, maka sang istri harus berusaha menyelamatkan keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Ya, maka dengan kajian ini bapak-bapak dilihat seberapa besar sih usaha kita untuk menjaga anak kita dari nerakanya Allah. Ya, ketika malas sholat, ketika malas ibadah, demikian juga mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang pasangannya, mungkin kitanya ataupun pasangan kita yang belum menjalankan kewajiban yang kita sudah tahu, masalah kerudung kah, bapak-bapaknya mungkin sholat jamaahnya kah, dan seterusnya. Masing-masing punya tanggung jawab. Karena bayangkan nanti di hari kiamat semua hal tersebut akan kita pertanggungjawabkan. Kemudian kata penulis, jadi beriman kepada hari kiamat itu beriman kepada apa yang terjadi setelah kematian, yang semua hal itu perkara gaib. Berarti harus mendapatkan informasinya dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kata beliau, wal maut bidayatul yaumil akhir.
datangnya kematian yang datang tiba-tiba mendatangi kita, itu awal hari akhir. Siapa di antara kita akan meninggalkan dunia, itu sudah dianggap dia sudah hari kiamat, kiamat sugro. Dia sudah merasakan kiamat kecil gitu. Ya, karena dia sudah terputus amalannya. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, setelah orang meninggal, bagian daripada beriman kepada hari akhir, beriman kita akan meninggal. Yang merasa nggak akan meninggal berarti dia terlalu sekali. Kanan kirinya jenazah diusung ke sana kemari. Dan ini juga beberapa adab yang sering ditegur para ustadz. Banyak di antara kita ketika mengiringi jenazah itu tidak merenungkan bahwa apa yang terjadi kepada tetangga kita yang diusung itu suatu saat adalah kita gilirannya. Banyak mungkin di antara kita ketika mengusung jenazah itu cekikikan, ketawa sana sini, tidak merenungkan kejadian-kejadian tersebut. Ya, ini bagian daripada beriman kepada hari akhir. Kemudian kalau orang sudah meninggal, yakinlah Anda akan hidup di alam kubur. Maka tadi saya katakan kepada diri Anda dan kepada para jamaah, kematian bukan akhir segalanya. Akan ada kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh dikatakan barzakh pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka dikatakan barzakh. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman tentang akan bertemunya di dunia ini kan ada lautan tuh yang saling bertemu, yang rasanya berbeda rasa airnya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kata Allah, antara kedua lautan ini ada barzakh, ada pemisah. Itu barzakh itu, maka kuburan dikatakan barzakh karena memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian yang selanjutnya, perlu juga diingat dan sering kita ingatkan bahwa tidur kita setiap hari pasti kita tidur. Bahkan mohon maaf, lagi kajian saja ada yang tidur. Lagi kajian tidur, kadang di kendaraan tidur, malam tidur, bahkan setelah sholat duhur mungkin ada yang tidur. Jadi setiap hari pasti kita tidur. Ya. Tapi di surga nggak ada tidur. Di dunia ini tidur adalah kebutuhan. Tapi harus diingat, kata para ulama, an-naum akhul maut. Tidur itu saudara kematian. Karena di akhirat kematian itu sudah dibunuh oleh Allah, maka saudaranya pun sudah nggak ada. Maka di surga nggak ada yang tidur, gak ada yang ngantuk, semuanya terjaga, dan itu tidak melelahkan karena di surga tidak ada yang melelahkan. Tetapi Allah ingatkan hadirin dalam Al-Quran yang ayatnya sering kita dengar kalau imam sholat Jumat mengimami kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan manusia, kata Allah, karakternya apa? Tu'thirunal hayatad dunya, lebih mengedepankan kehidupan dunia. Maka dengan kajian ini, mari kembali belajar mengedepankan akhirat daripada dunia. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak ikhwan. Kita ditetapkan oleh Allah di dunia, cuma jangan jadikan dunia segala-galanya. Jangan jadikan dunia cita-cita tertinggi kita. Bahkan Nabi juga berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia apa? Akbara hammina, cita-cita tertinggi kami. Jangan ya Allah. Wala mablagha ilmina, ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu adalah puncak ilmu kami ya Allah. Jangan. Karena setinggi-tingginya dunia para jemaah tidak bisa mengalahkan
apa yang sering disebutkan para ustadz, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu sunnahnya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh para hadirin, yang termasuk sholat sunnah rawatib yang harusnya kita menyesal rugi kalau ketinggalan. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Termasuk anak ingatkan diri anak dan antum, kalau ada di antara kita ditakdirkan oleh Allah ketiduran, bangun pagi, yang bangun duluan bukan mata kita, matahari. Kita lagi begini gitu. Tetap Nabi juga anjurkan. Nabi pernah, kisahnya Bilal terkenal, disuruh jaga malam malah tidur, capek, sama-sama capek setelah perang. Kata Bilal, ya Rasul saya siap berjaga malam. Ketiduran. Akhirnya malah yang bangun duluan siapa? Matahari. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kaget, belum sholat subuh. Akhirnya Bilal dibangunkan. Kaget juga Bilal, ya Rasul. Nabi tidak nyalakan Bilal karena fitrah capek, tapi Bilal sudah berusaha untuk melotot malam hari berjaga-jaga, tapi qadar Allah ketiduran. Pesannya di sini yang ingin saya sampaikan adalah setelah itu Nabi anjurkan Bilal adzan subuh. Sebelum sholat subuh tetap Nabi anjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi anak ingatkan diri anak dan antum para jamaah, walau terlambat sholat subuh karena ada udzur misalkan, tetap usahakan sholat sunnah 2 rakaat, tidak ditinggalkan. Kenapa? Khair minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian beriman dengan hari akhir, itu beriman dengan apa yang terjadi di kemudian hari, yaitu setelah kematian. Ini yakinlah dengan apa yang akan terjadi di alam kubur. Jadi walaupun kita tidak mendengar siksa kubur, tapi yakinlah di alam kubur ada siksa dan kenikmatan. Kemudian juga di dalam kubur setelah orang disimpan jasadnya, detik-detik mencekam, ya, ketika orang ditinggalkan keluarganya, hartanya sibuk dibagikan, istrinya mungkin sudah dilirik orang, ya, dirinya sendirian, hanya dengan amalan kita yang menemani kita. Dan Nabi ingatkan kepada diri anak dan antum semuanya, amalan kita akan ditakdirkan oleh Allah menjelma menjadi sosok seorang laki-laki, menemani kita di alam kubur. Kalau amalan kita amalan soleh versi Allah, ya, bukan versi kita, perasaan saya soleh Ustaz, itu belum tentu. Kalau kita orang yang soleh, maka amalan di alam kubur berupa amal soleh menjelma menjadi sosok lelaki yang tampan, rupawan, pakaiannya Masya Allah, putih harum, sampai lelaki ini kaget, siapa kamu? Kemudian sang amal soleh itu mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amalan engkau yang soleh. Dan Imam Al-Utsaimin mengatakan, antum mau tahu, kata beliau, apa itu soleh? Orang soleh itu bagaimana sih? Orang soleh, kata Imam Al-Utsaimin, ikhwan dan akhwat, orang soleh adalah orang yang memenuhi haknya Allah dan memenuhi haknya makhluk. Dia baik kepada Allah dan dia baik kepada makhluk. Mohon maaf, ada di antara kita mungkin tertipu dengan talbis iblis. Ada di antara kita baik sama temannya tapi belum baik sama istrinya. Ada di antara kita baik kepada orang tertentu tapi di luar orang tertentu dia kurang baik. Perbaiki kesolehan kita. Kata Imam Al-Utsaimin, kalau dikatakan ingin soleh, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki juga hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia akan menjadi teman kita di alam kubur, dan seindah-indah teman di alam yang sangat sempit ini adalah amalan soleh. Dan saat itu juga kata Nabi akan dibentangkan pintu surga sejauh mata memandang kepada orang soleh di alam kuburnya. Maka orang soleh itu sampai kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad,
berdoa sama Allah, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat, saya nggak sabar karena sudah lihat surga. Hadirin, ini berita dari Nabi tentang masa depan kita. Kalau bukan Nabi yang kita percayai, yang kita imani berita-beritanya, siapa lagi? Anak pribadi, antum saja, ibu-ibu di belakang juga, kita itu sama diri kita kadang nggak percaya. Kesimpulan yang kita simpulkan untuk mengambil tindakan kadang jadi, kadang tidak, kadang gagal, kadang berhasil kan? Artinya gitu. Secerdas apapun kita, tapi Nabi nggak mungkin salah karena ucapannya wahyu. Maka tolong diri antum, perhatikan amalan kita. Bahkan para ulama dengan pembahasan hari kiamat itu, anak sering dapatkan kalimatnya, man asa'a fil bidayah fa ahsin nihayah. Tentang hari kiamat, ini hari terakhir loh. Anak pernah dapatkan di YouTube orang diponis apa Pak? Dibunuh, diponis mati besoknya, dikasih makan. Gimana rasanya antum mengambil perasaan orang yang hidupnya itu besok, terus dikasih makan, makanannya banyak, enak, pokoknya mungkin kalau kita, apalagi lagi saum gitu kan, mau buka, antum yang mendapatkan nyawa antum itu di ujung tanduk gitu loh. Ya, apa yang dipikirkan? Bukan makanan. Seenak apapun makanan, mungkin ada calon istri yang cantik jelita bla bla bla. Buat apa? Pokoknya nggak ngaruh gitu. Ya. Itu ada kita dapatkan bagaimana pucatnya orang sudah diponis besok engkau tidak akan lagi di dunia. Nggak tahu di mana tuh, di alam kubur yang nggak tahu ngapain itu. Kalau di dunia kan kita bisa masih ada kesempatan, tenang, di penjara masih 5 hari, tinggal 4 hari, tinggal 3 hari. Oh keluar, masih bisa cari kerjaan, mungkin nggak diakui di kampungnya, bisa keluar negeri dan cari istri baru dan seterusnya, banyak cari alasan. Tapi kalau meninggalkan dunia, ngapain di alam kubur? Bingung kalau nggak ada bekal. Kedatangan munkar nakir, kedatangan malaikat maut, pasti kaget-kaget. Sepanjang hidup nggak pernah ketemu malaikat, tiba-tiba ketemu, sekali ketemu ditanya pertanyaan yang nggak ada jawabannya, bingung. Hanya orang beriman yang bisa jawab. Semua ini yang bikin Nabi katakan syayyabatni hadhil ayah, menjadikan rambutku beruban ayat-ayat hari kiamat. Wallah, Nabi mengatakan rambutku beruban memikirkan hari kiamat. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Utsaimin mengatakan, ana tambahkan dari fatwa Imam Utsaimin bahwa di alam kubur sebagaimana Nabi kabarkan, ada yang disiksa, ada yang mendapatkan kenikmatan. Yang disiksa orang Islam. Berdasarkan informasi para ulama merujuk kepada hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Qur'an, orang Islam pun Nabi kabarkan ada yang disiksa di alam kubur. Sebagaimana Nabi kabarkan, hati-hati kencing, hati-hati mencari aib orang sampai lupa dengan aib dirinya. Hati-hati amalan yang dianggap sepele. Innahuma la yu'adzaban fi kabir. Kata Nabi, 2 orang ini mungkin bagi kalian tidak disiksa dari perkara yang besar gitu. Seakan-akan itu perkara ringan padahal besar. Ya, di antara kita meremehkan kencing, mohon maaf yang waktu kuliah, waktu demo, waktu itu ini. Kemudian buang air kecil di mana saja. Ya, di pohon kah, di ini kah, di itu. Bahkan tidak disiram. Ya, memberikan tugas kepada orang lain, bisa jadi keciprat kepada tubuhnya atau tidak dibersihkan. Itu akan menjadi sebab siksa kubur. Atau ada yang biasa namimah, menceritakan aib orang. Dan wallah, indahnya pertolongan Allah kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari, beliau mengatakan, semenjak saya tahu gibah itu haram,
saya tidak pernah gibah. Itu kalimat seorang perawi hadis, ya, yang beliau manfaatkan ucapannya untuk meriwayatkan hadis. Adapun kita, masya Allah ikhwan, kita sudah gibah sana gibah kini, menceritakan aib orang sampai kita bingung dengan aib diri kita sendiri. Maka pesan para ulama seperti Imam Utsaimin kepada kita yang biasa menggibah orang, bertaubat, balik keadaan, ceritakan kebaikan-kebaikannya, ya, ceritakan kebaikannya, daripada nanti di hari kiamat tiba-tiba didatangi orang tersebut, amalan antum ada nggak? Kenapa antum ambil amalan saya? Antum gibah saya, ya. Belum nanti yang lainnya. Ini kejadian yang super luar biasa. Di alam kubur, kata Imam Utsaimin, kalau orang Islam berdosa, siksanya berbeda-beda. Durasinya tergantung berapa banyak dosanya, terserah Allah berapa lama dia akan disiksa, dan kalau sudah selesai maka dihentikan. Tapi kita nggak tahu berapa lamanya. Jangan coba-coba. Maka kembali kami ingatkan, khususnya juga kepada para imam dan anak, ketika mendapatkan amanah jadi imam itu, kita harus berusaha juga niatkan di belakang kita tuh jamaah butuh Allah. Tolong kepada para imam, ya, saat tasyahud akhir, di situ momen kita mendapatkan kesempatan mustajab berdoa, berikan kesempatan jamaah untuk melantunkan doa-doanya. Salah satunya yang doa berlindung dari siksa kubur. Jangan tergesa-gesa. Kasihan jamaah itu, mungkin ada yang bisa jadi itu adalah sholat terakhirnya, kemudian dia berdoa dari siksa kubur, dari fitnah dunia, kemudian menjadikan sebab husnul khotimah karena bantuan antum membantu dia berdoa di akhir sholatnya. Kemudian adapun orang munafik, apalagi yang sampai munafiknya akidah, keyakinan, dia ditempatkan seperti orang kafir, dan orang kafir siksanya nggak berhenti. Nggak ada ceritanya orang kafir dihentikan, hadirin. Ya, disiksa di neraka, belumnya di alam kuburnya. Naudzubillah min dalik. Dan jangan Anda kira KTP-nya umat Islam dunia ini ketika di alam kubur berfungsi, belum tentu, hadirin. Maksud Ana adalah, ini bukan aku takuti, ini fakta ya. Ada orang semasa hidupnya KTP-nya muslim, tapi ketika di alam kubur tidak diakui itu. Karena hanya KTP-nya saja yang muslim. Salah satunya apa? Masalah sholat saja ini kan bisa jadi neraca timbangan jelas saat ini gitu loh. Kata Umar, laisa haddun minal Islam man taraka shalah. Masih layakkah dikatakan muslim orang nggak sholat? Kata Umar, bukan kata saya. Umar loh mengatakan, muslimkah? Iya pak, sholat enggak? Ini ungkapan Umar loh. Umar ibn Khattab loh, yang langkah kakinya ditakuti setan. Ketika ada orang memberikan opini yang nggak sholat itu masih muslim, ya, siapa bilang? Di zaman Nabi, kata Ibn Mas'ud, semunafik-munafiknya orang munafik masih sholat. Nah, orang munafik paling munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, masih sholat belakang Nabi. Sekarang orang sekarang itu masih muslim, sholatnya kalau ditanya, kayaknya yang terakhir itu waktu Idul Fitri. Kayaknya terakhir waktu Jumatan kapan gitu. Nah, ini subhanallah, ini ngeri gitu loh. Yang nggak sholat itu siapa? Non muslim. Kalau ada non muslim nggak sholat, ya maklum lah non muslim. Lah kalau ada orang Islam nggak sholat, nggak ngeri kan nanti di alam kubur bagaimana? Ya, sampai para ulama nih, yang ana pahami, pendapat jumhur para ulama, tidak pantas orang terhormat, para ulama, para pemimpin mensolatkan orang yang nggak sholat.
walaupun KTP-nya muslim. Berdalilkan kepada Nabi tidak mau mensolatkan orang yang belum melunasi hutangnya karena dosa besar. Meninggalkan sholat juga dosa besar. Maka itu balasan di dunia, belum nanti di hari kiamat, belum di alam kuburnya. Ini bukan perkara yang sederhana, hadirin. Kemudian yang selanjutnya di alam kubur, wallahu ta'ala alam sampai kapan, tapi kita semuanya berharap mendapatkan kebaikan, kenikmatan alam kubur. Dibangkitkan, kita akan dibangkitkan, yang sering Allah sebutkan ataupun yang sering ikuti para ustadz, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari ketika manusia dibangkitkan langsung menghadap Allah Rabbul Alamin, bertemu Allah kita hadir. Mata yang kita manfaatkan selama ini, telinga, lisan, kaki kita, tangan kita, hati kita, badan kita, semuanya harus berani menghadap Allah. Dibangkitkan, dikumpulkan di hadapan Allah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk orang yang meninggalnya dibakar. Debunya abunya disebarkan, semuanya akan dibangkitkan. Kemudian akan adanya padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia, al-mawazin, timbangan-timbangan amalan kita semuanya akan ditimbang. Kemudian akan adanya sirat, jalan ya menuju surganya Allah yang sangat tipis kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tatayurus suhuf, lembaran catatan amalan kita juga akan datang menjumpai pemiliknya, nggak ada istilah tertukar. Catatan amalan kita masing-masing, baik amalan di Facebook, Instagram, baik yang ada historinya, baik yang sudah di delete, semuanya tercatat. Maka orang yang beriman akan mengambil dengan bagian dari arah kanannya, dan orang kafir atau orang munafik dari arah kirinya, dan di hadapannya setelah itu antara surga dan neraka. Fa ikhwani fillah, para jamaah, kata Syekh Abdul Razak, beriman kepada hari akhir ada dua tingkatan. Iman yang jazim, yang pasti, yaitu seseorang yang beriman dengan hari kiamat, tidak ada keraguan di dalamnya, meyakini apa-apa yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, beriman dengan iman yang rosih, yang kokoh. Ini lebih kuat daripada yang pertama. Beriman dengan yang kokoh ini adalah yang kita harapkan. Sebagaimana iman yang pertama juga umumnya orang beriman. Iman yang kokoh adalah yang dihadirkan dalam hatinya senantiasa, dalam pandangan matanya adanya bekal persiapan berjumpa dengan hari akhir. Jangan pernah dilupakan. Ini mengakibatkan, kata Syekh Abdul Razak, kalau orang meyakini akan adanya hari kiamat dengan iman yang rosih, yang kuat ini, dia punya persiapan. Ketika lupa, dia kembali lagi untuk mempersiapkan hal tersebut. Kemudian para hadirin, mohon maaf ya karena waktunya sempit, mungkin beriman kepada takdir belum bisa kita angkat di kesempatan kali ini, tetapi dengan beriman kepada hari akhir ini juga tidak cukup di kajian ini, karena saran ana antum coba miliki buku misalkan tanda-tanda hari kiamat, misalkan yang dimiliki oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala atau yang lainnya. Itu untuk memberikan motivasi, bekal kepada kita ya. Ada tanda-tanda kiamat kecil dengan tanda-tanda kiamat besar. Itu masuk kategori beriman kepada hari akhir. Mungkin ini yang dapat kita bahas karena tidak detail juga, hanya secara global. Intinya adalah bagaimana kita bisa
merespon dan membuktikan ketika kita beriman kepada hari akhir seperti yang Nabi katakan kepada sahabat tadi, mada a'datalah, apa sih sebenarnya yang kau siapkan berjumpa hari akhir. Kemudian sahabat ini dengan tulusnya dia katakan, tidak ada modal saya berjumpa hari kiamat kecuali mencintai Allah dan Rasul, ya, membuktikan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjaga keikhlasan dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu modal saya, kata beliau. Maka Nabi katakan, engkau akan dikumpulkan bersama yang kau cintai, ya. Dan semoga apa yang dijawab oleh sahabat ini dan dijaga dan dibuktikan oleh beliau juga dapat kita jaga, dapat kita amalkan. Dan ikhwan, sebagai penutup kajian ini kami ingatkan kaidah juga dari para ulama, almar'u dhaifun bi nafsihi qawiyun ma ikhwani. Seseorang itu akan lemah kalau sendirian, tapi akan kuat kalau berjamaah. Jadi sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin sempatkan antum untuk, kalau memang antum punya grup di WhatsApp, di manalah punya pertemanan perkumpulan, sempatkan untuk memposting sesuatu yang antum niatkan karena Allah, yang semoga dengan itu ikhwah-ikhwah yang ada di sekitar antum mendapatkan nasihat dari antum, sebaliknya juga mereka akan memberikan timbal balik yang sama. Jangan merasa itu ustadz itu nggak mungkin nggak tahu, belum tentu ikhwan, ya. Jujur, ana yang dikatakan diustadkan dan ustadz-ustadz yang lain, ketika mendapatkan postingan muridnya, jamaahnya, subhanallah, kita bersyukur, jazahullah khairan, barakallahu fih. Karena ustadz juga kadang lupa, sama juga ikhwah dan seterusnya. Nah, ini mungkin penutup dari ana, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, fadhal. Kita minta waktu ya, berapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama itu mengenai masalah yang siksa kubur tadi. Ini kan bukan siksa kubur terjadi sebelum adanya kehidupan. Apakah itu akan mengurangi siksa semisal dia berada di neraka? Terus yang pertanyaan kedua, alhamdulillah kan sekarang saya posisi pedagang, Ustaz. Otomatis kan biasanya kalau berdagang itu ada semacam pengambilan yang memang sifatnya dia bayar tempo. Kira-kira, Ustaz, menurut kalau yang masalah bahwa Rasulullah itu pernah untuk tidak mensalati orang yang punya piutang, kira-kira apa wasiat saya ke istri jikalau memang takdir saya meninggal sebelum membayar utang-utang tersebut? Apakah memang harus saya wasiatkan bahwa perhatikan utang saya atau bagaimana? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Siksa kubur apakah akan mengurangi adab kubur? Sampai saat ini ana mencari fatwa belum dapat. Jadi jawabannya wallahu a'lam. Ya, karena di antara pemahaman yang ana pahami saat ini, wallahu ta'ala, mungkin nanti ana cari, karena ada orang di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat. Ya, ada orang yang Allah vonis engkau masuk neraka, ada batal masuk neraka dengan syafaat, baik syafaat Nabi dan syafaat yang lainnya. Ya, maka ketika kita bertanya apakah ketika orang disiksa di kubur akan mengurangi adab kubur, wallahu alam. Ana pribadi secara dalil belum pernah menemukan, karena ini perkara gaib. Tetapi intinya adalah dua siksa ini ada. Intinya adalah dua siksa ini ada, dan Umar pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innaha lakafiyah.
Ya Rasul, api dunia aja udah cukup. Ya, ketika Nabi katakan api neraka itu 70 kali lipat, 70 kali lipat panas api dunia, Umar langsung mengatakan, Umar, la kafiyah ya Rasul, cukup min api dunia saya panas. Artinya untuk hal tersebut ya kita sebisa mungkin selama kita masih hidup teruslah berlindung. Sampai para ulama berpesan kalau berdoa begini, Allahumma adkhilal jannah adkhilnil jannah bighairi hisab wala sabiqati adab. Ya Allah, kalau engkau izinkan aku masuk surga, jangan engkau jadikan aku harus mampir dulu ke neraka atau harus dihisab. Itu doa yang paling bagus. Kalau bisa jangan dihisab, karena ada orang Islam itu di akhirat nanti di padang mahsyar nggak dihisab. Apa yang dihisab itu istilah diseken. Amalan-amalan kita nggak diseken, langsung masuk surga. Dan ada yang masuk surga langsung nggak ke neraka. Jadi kalau minta itu yang begitu nih, cari yang paling tinggi, doa yang paling cesplong nanti, yang paling penting gitu. Jangan nggak apa-apa Ustaz ke neraka dulu nanti juga, ya, nggak belum tentu juga masuk surga gitu loh. Ya siapa tahu, kita nggak tahu. Maka nggak ada contohnya dari Nabi doa begitu. Ya Allah mampirkan lu ke neraka, nggak ada. Ya, nah, wallahu ta'ala. Yang kedua berkaitan dengan hutang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa ayat dalam Al-Quran, ayat paling panjang satu halaman, satu ayat itu ayat hutang? Karena memang hutang itu menyebabkan orang susah masuk surga. Sampai tadi dikatakan demikian. Maka kurang lebih singkatnya adalah kalau kita punya hutang, Allah sebutkan dalam ayat hutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Tolong, kata Allah, kalau berhutang jangan lupa ditulis. Ya, jangan lupa ditulis. Berapapun Ustadz, iya, kalau memang itu hutang, udah tulis. Antum pernah janji ke si fulan mau ngasih ini, belum tulis, itu hutang semuanya. Al-wa'du dain, janji itu hutang. Kalau memang sudah berjanji ya tunaikan. Oh afwan akhi, kemarin anak sudah janji lupa, ini tulis. Termasuk hutang tadi, masalah nominal. Jadi kalau qadarullah kita meninggal duluan, sudah ada catatannya. Makanya Islam mensyariatkan kepada kita untuk, kata Nabi, tidaklah Anda melewati malam kecuali sudah menulis wasiat. Salah satu wasiat isinya adalah selain bertakwa kepada Allah, ikuti sunnah Nabi, urus jenazah saya seperti cara Nabi mengurusnya, misalnya itu wasiat. Kemudian nih hutang-hutang yang saya belum lunasi, jangan sampai keluarga kita bahagia mendapatkan warisan kita, ternyata setelah dibagi datang nih orang, Pak, bapak-bapak, ada yang ditinggal tuh warisannya, ternyata ada hutangnya. Ya, jadi hutang tetap harus ditulis, sampaikan sama istri belak-belakan. Tulis tanggalnya kepada siapa, termasuk uang kita di orang lain ditulis juga. Ya, karena nanti ketika meninggal dunia para jamaah, uang kita itu sebelum dibagi waris kepada siapa dulu? Pengurusan jenazah kita, kain kafan, kuburannya mungkin kalau beli tanahnya, kemudian kepada hutang, kemudian kepada wasiat kalau kita berwasiat, baru nanti warisan itu terakhir. Demikian jawaban saya, dan karena mungkin waktu juga terbatas, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan kajian kita di kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.